tentang pendekatan Marxisme. Jadi sebagai pengingat kembali teman-teman, di pertemuan awal kita mempelajari tentang apa sih politika ekonomi berdasarkan mazhabnya, kemudian turunan-turunan teorinya, dan setelah itu kita membahas tentang eh, merkantilisme, fisiokratisme, kemudian membahas tentang klasikal liberalisme, neoliberalisme, Marxisme, dan sekarang kita uh, membahas turunan teori-teori yang ada menjadi bagian besar dari Introduction to Political Economy atau teori utama dalam ekonomi politik, yakni pendekatan Keynesian. Keynesian itu nama orang ya, jadi beliau punya pandangan yang cukup berbeda dan menjadi tonggak dari pendekatan eh, majority of economy makro sekarang. Jadi saking berpengaruhnya pandangan beliau ini, itu dalam teori ekonomi politik itu dipisahkan. Biasanya kan kita membagi berdasarkan pengelompokan ide ya, seperti misalnya klasikal liberalisme, kita kelompokkan ada berapa pemikirnya. Nah, kalau dalam pendekatan Keynesian, Keynesian become a very unique person karena beliau memiliki pandangan yang banyak sekali diadopsi oleh negara berkembang, juga termasuk Inggris mengadopsi itu, dan bahkan kita adalah satu negara yang mengadopsi pendekatan Keynesian. Buku yang paling terkenal dari beliau adalah The General Theory of Unemployment, Interest and Money. Jadi kalau teman-teman ingin membacanya, tentu silahkan Anda bisa beli di marketplace atau Anda bisa download secara online ya. Em, Bukunya sangat menarik menurut saya untuk kita pelajari bersama, karena kalau Anda tertarik tentang gambaran ekonomi makro, bagaimana sih ekonomi itu kita lihat secara garis besar, maka buku ini akan cukup membantu Anda untuk memahami hal tersebut. Meskipun dia nggak panjang ya, nggak tebal bukunya untuk dibaca. Teman-teman, sebelum kita kembali mengingat kenapa sih kita harus belajar Keynesian, ada hal mungkin yang perlu kita ketahui, kita tahu dulu dasarnya ya. Eh, Siapa sih John Maynard Keynes ini? Jadi beliau itu, kalau kita lihat ya, jadi beliau adalah em, profesinya banyak beliau ini ya. Beliau akademisi tapi juga PNS ya, advisor buat eh, apa namanya, pemerintah Inggris pada saat itu. Jadi beliau memiliki latar belakang ilmu ekonomi yang sangat bagus dan pemikirannya banyak diadopsi. Dari hal sekilas bahwa nama lengkap beliau adalah John Maynard Keynes. Kalau sudah ada John-nya biasanya pasti rata-rata dari Inggris ya, atau keturunan dari Inggris. Beliau lahir di Cambridge, di Inggris, kemudian di tahun 1883, kemudian meninggal di Sussex tahun 1946. Jadi beliau ini sebenarnya berasal dari keluarga yang menengah ke atas. Bapaknya juga adalah orang yang sangat terkenal, namanya John Neville Keynes. Beliau dosen di University of Cambridge. Jadi selama kecilnya Keynes ini banyak diajari oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Jadi bapaknya juga adalah seorang profesor di Cambridge University, yang mana nanti juga Keynes kuliah di tempat tersebut. Jadi sebenarnya kepintarannya dia banyak diturunkan oleh bapaknya. Ibunya adalah Florence Sedgwick Keynes. Eh, Beliau seorang tokoh yang kemudian menjadi wali kota di Cambridge. Jadi kalau kita lihat background dari Keynesian ini, it's not very surprising karena bapaknya orang yang sangat pintar, kemudian ibunya besar di lingkungan politik, bahkan pernah menjadi wali kota. Eh, Kita sebutnya kalau di Indonesia itu gubernur ya, di Cambridge di Inggris sana. So therefore
dengan kombinasi kedua orang tua itu pasti akan memberikan dampak yang sangat bagus atau impactful kepada pemikiran Keynesian sendiri. Beliau belajar di Eton College di Oxford, kemudian pindah mengambil S1 di King's College, Cambridge. Kemudian beliau juga dimentori oleh eh, ekonom yang sangat terkenal dari Inggris yang disebut dengan Alfred Marshall. Tadi Alfred Marshall ini juga punya teori yang disebut dengan Marshallian Theory. Jadi kalau kita lihat secara runtutan kenapa bisa John Maynard Keynes ini menjadi tokoh yang luar biasa, kemudian dalam ilmu ekonomi politik bahkan dia dipisahkan dari aliran lainnya, banyak faktor yang membentuk beliau, terutama kalau kita kembali menarik di tahun akhir 1800-an dan awal 1900-an ya. Ingat kita merdeka 1945. Jadi sebelumnya itu ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua, kontribusi dari Keynesian ini dalam melihat peristiwa ekonomi, terutama ketika sedang perang dan setelah perang itu menjadi sangat signifikan. Beliau kalau kita lihat akademik secara profesionalnya, seorang ekonom, juga PNS ya, seorang akademisi dan juga advisor untuk pemerintahan Inggris. Jadi seperti tadi saya sebutkan, beliau memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan advisory atau kontribusi nasihat kepada pemerintah Inggris pada saat itu, terutama dalam sektor-sektor bagaimana sih pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi ketika sedang perang, ketika setelah perang, ya, bagaimana merestrukturisasi kondisi ekonomi pada saat itu, terutama terjadi krisis luar biasa 1927 sampai 29 di Amerika Serikat yang berdampak juga sampai di Eropa, yang kemudian pemikirannya ini banyak diadopsi oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar pada saat itu. Jadi kita di beberapa kali pertemuan kita selalu melihat the urgency background dari kenapa sih kita harus belajar eh, teori-teori yang banyak sekali teori ya, of course. But it's again, itu merupakan option bagi kalian untuk bisa kemudian memutuskan yang mana eh, menurut Anda tuh pandangan yang paling tepat. So there is no right and wrong. It depends how bagaimana tergantung bagaimana Anda mensubstantiate atau mendukung memilih teori itu dengan merasionalkan sesuai dengan bukti yang ada. Beliau tentu menulis banyak buku teman-teman, tapi yang paling sangat terkenal atau sampai sekarang kita kutip-kutip tuh, kita baca, bahkan kalau Anda kuliah ilmu ekonomi, kuliah Introduction to Political Economy atau bahkan kuliah advance, terutama kalau kita membahas tentang suku bunga, pengangguran, dan intervensi pemerintah, kita mau tidak mau harus membaca bukunya Keynesian, yaitu The General Theory of Employment, Interest, dan Money yang tadi saya sudah sebutkan pada awal pertemuan kita. Beliau menulis banyak buku, teman-teman. Salah satunya adalah The Economic Consequences of Peace, kemudian A Treatise on Probability, A Track on Monetary Reform, kemudian A Treatise on Money yang volume kedua. Jadi sambungan dari volume 1 yang beliau terbitkan di 1921. Dan setelah proses menerbitkan beberapa buku, nah buku kelima lah yang kemudian menjadi refinery atau golden product dari Keynesian. Kita lihat teman-teman eh, alasan penting kenapa sih kita harus belajar Keynesian. Sama seperti di pertemuan sebelumnya kita selalu melihat kenapa kita harus belajar Marx, kenapa kita harus belajar classical liberalism, dan etc. Jadi ada 3 faktor kenapa kita harus belajar Keynesian perspektif. Nah, pertama, dia atau Keynesian ini merevolusi em, pendekatan ekonomi makro secara modern. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi makro secara modern, sebenarnya pandangannya Keynesian ini itu mengkritik pendekatan neoclassical economics
classical economics, mengkritik pendekatan classical economics, terutama di zaman-zamannya Adam Smith. Nanti akan kita bahas secara detail kenapa beliau mengkritik pemahaman mereka. Nah, sebelum kita lihat ya, sebelum munculnya pendekatan Keynesian, ekonomi kan selalu didominasi oleh pendekatan-pendekatan classical theory, which is pandangannya Adam Smith, kemudian David Ricardo. Pandangan ini kita sudah bahas secara panjang, mulai dari classical liberalisme, kemudian neoclassical neoliberalisme, melihat ya, pandangan mereka itu selalu melihat bahwa market itu always self correct. Maka muncullah yang disebut dengan invisible hand ya, dalam teorinya Adam Smith. Nah, beliau tidak sepakat dengan pendekatan ini. Karena menurut beliau tidak selamanya pasar itu dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri ketika terjadi kesalahan. So, Keynesian memperkenalkan ide bahwa aggregate demand, ya, aggregate demand drives employment and output. Jadi dengan kita berikan dia ciptakan demand, itu akan menyebabkan terjadinya apa namanya pekerjaan dan menghasilkan hasil dari demand tersebut. Sederhananya seperti ini, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan agreement demand drive employment and output? Jadi kalau kita ciptakan demand terhadap barang, ya, misalnya nih, Anda ingat COVID, ketika terjadi COVID itu kan tidak ada bisnis yang berjalan tuh. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan misalnya seperti ini. Ketika bisnis tidak berjalan pada saat itu, toko tutup dan sebagainya, pemerintah memberikan uang cash kepada masyarakat atau bantuan sembako kepada masyarakat. Kalau diberikan bantuan cash kepada masyarakat, sederhananya begini, uang cash tersebut ya akan dipakai oleh masyarakat untuk belanja, ya. Jadi kita menciptakan demand, kita kasih kepada masyarakat uang itu dipakai oleh masyarakat untuk belanja. Ketika dia belanja, maka pengusaha itu dia dapat income. Ya, kalau dia dapat income berarti bisnis berjalan tuh. Dia bisa tetap menggaji karyawannya, dia bisa dapat pendapatan dan tentu dia masih bisa bayar pajak. Dalam artian uang yang dari pemerintah ini diberikan kepada masyarakat itu yang disebut dengan creating demand, menciptakan demandnya sendiri. Nah, uang itu nanti berputar itu akan kembali lagi ke pemerintah melalui bentuk pajak, ya. Nah, itu yang disebut dengan aggregate demand drive employment and output. Nah, kalau misalnya secara circle ini bagus, misalnya nih tadi ada permintaan, bisnis berjalan. At the end of the day, ketika kemudian roda bisnis ini jalan, pengusaha bisa memproduksi karena ada permintaan, tentu perusahaan ini bisa ekspansi. Kalau dia ekspansi, akan muncul lapangan kerja baru. Berbeda ketika pandangannya classical economy yang mengatakan bahwa kalau misalnya terjadi masalah, ya pemerintah tidak usah ikut campur karena at the end of the day menurut mereka market itu akan self-corrected. Ya, jadi pandangannya Keynesian inilah yang kemudian menjadi fondasi teori makroekonomi modern. Ya, jadi kita lihat tuh perubahan pola pandang dari klasik menjadi Keynesian, kemudian menjadi pandangan ekonomi makro modern. So, tanpa pendekatan Keynesian, kita tidak akan uh, memahami atau tidak akan memiliki tools kebijakan untuk mengatasi ketika terjadi resesi, sama seperti kemarin ketika terjadi COVID. Yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah memberikan bansos, tadi bansos itu seperti ini teman-teman. Jadi yang dilakukan pemerintah itu adalah misalnya ada dana bansos. Kemudian dana bansos itu digunakan untuk let's say beli beras, beli apa lagi tuh ikan dan sebagainya, kemudian diberikan ke masyarakat. Nah, pembelian itu kan sebenarnya adalah creating demand. Ya, kita beli barangnya dikasih ke orang, ketika kita beli, misalnya pemerintah melakukan pengadaan tersebut, pebisnis ini dapat income, dia masih bisa berjalan bayar employmentnya apa namanya buruhnya,
karyawannya. Kalau dia sukses bisnisnya tetap jalan, dia masih tetap bisa bayar pajak, bisa membuka lapangan kerja baru, akhirnya uang itu akan kembali lagi kepada pemerintah. Nah, ini yang em, menjadi kontributif sangat sangat signifikan dari pandangannya Keynesian, terutama ketika terjadi krisis ya. Mungkin yang paling tepat adalah ketika COVID-19 kemarin. Kemudian kenapa penting juga untuk mempelajari adalah beliau ini atau Keynesian ini menjustifikasi bahwa sangat penting pemerintah itu ikut campur ketika ikut campur dalam ekonomi ketika eh, ada masa-masa krisis gitu ya. Pada kondisi seperti itu intervensi pemerintah ini akan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi Keynesian itu menunjukkan bahwa selama terjadi misalnya penurunan ekonomi, ya kalau penurunan ekonomi itu kan pasti tidak ada demand. Ada demand tapi kecil ya maksudnya. Penurunan demand ini atau penurunan permintaan ini itu pasti akan mempengaruhi pelaku usaha, ya. Dan kalau misalnya tidak ada intervensi ketika dalam proses tersebut, most likely mungkin bisnisnya akan jatuh. Kalau dia jatuh berarti akan banyak karyawan yang harus di PHK. Dan ini is very bad for economic cycle secara nasional. Jadi teorinya ini mendukung yang disebut dengan, jadi teorinya Keynesian ini mendukung yang disebut dengan active fiscal policy atau kebijakan pajak fiskal yang aktif. Apa yang dimaksud dengan kebijakan active fiscal policy? Yaitu pemerintah ini rajin-rajin belanja, ya. Jadi ketika terjadi krisis nih, pemerintah itu harus belanja. Belanjanya lewat mana, teman-teman? Belanjanya tadi itu kan ada APBN. APBN itu ketika krisis itu harus dihabiskan tuh, ya. Misalnya jangan sampai ketika krisis itu misalnya for instance, Anda mau bangun jalan tol nih ya, ketika krisis berhenti bangunnya. Kalau pandangannya Keynesian jangan berhenti. Kenapa? Karena ketika Anda krisis justru pemerintah tuh harus belanja. Nah, belanja dalam artian bangun tol, ketika dia bangun tol, orang-orang kerja, orang-orang dapat pekerjaan, ya. Dia dapat gaji, gajinya dia pakai belanja, uang yang dia pakai apa sih? Dia dapat gaji, dia belanja, pengusaha dapat pendapatan, jadi cycle ekonominya masih bisa jalan. Ya, jadi dia mendukung kebijakan fiskal policy aktif ini kan pemerintah kalau kita sudah bayar pajak kan menjadi pendapatan pemerintah, yaitu jangan disimpan, itu harus dibelanjakan terutama dalam masa-masa krisis. Belanja inilah yang dipakai untuk menstimulasi ekonomi. Jadi idenya ini ya kita lihat this idea yang kemudian menggait pemerintah terutama masa-masa resesi itu dipakai banget pendekatannya Keynesian. Resesi dari 2008 kemudian global resesi 2008 terutama yang di Amerika ya bubble crisis, eh, global financial crisis, kemudian COVID-19 itu semua pendekatan ketika respon pemerintah memberikan bantuan luar biasa jor-joran itu adalah pendekatan Keynesian. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatannya Keynesian ini sangat penting buat negara berkembang. Kenapa negara berkembang? Pendekatannya ini penting banget buat negara berkembang. Karena negara berkembang itu permasalahan utamanya itu adalah kurangnya lapangan kerja, ya, atau eh, kurangnya lapangan kerja ini menyebabkan banyaknya pengangguran. Ya, sementara kan pengangguran ini kalau dia tidak mendapatkan tempat kerja atau tidak mendapatkan pekerjaan, dia akan menjadi beban negara. Kenapa dia menjadi beban negara? Karena dia kan nggak bisa bayar pajak. Kalau dia terus disubsidi oleh pemerintah dan individu ini tidak mendapatkan pekerjaan, artinya beban negara akan semakin besar. Ini yang akan menyebabkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu menjadi luar biasa karena orang yang tidak bekerja ini tidak mendapatkan pekerjaan pasti akan miskin, ya. Dan itu menjadi beban-beban negara. Jadi permasalahan yang muncul di negara berkembang itu adalah kurangnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran, kemudian miskin dan
Kalau dia tidak ada pekerjaan, pasti kan dia nggak bisa belanja tuh. Ya, artinya demand-nya juga pasti akan turun atau jatuh atau lemah. Nah, pendekatan Keynesian ini itu membantu kebijakan publik yang bisa mendorong ekonomi itu tumbuh. Ya, terutama ketika sistem pasar di negara itu tuh sudah jatuh atau sudah rusak. Ya. Jadi beliau ini menekankan pada pentingnya public investment atau investasi publik, terutama dalam sektor infrastruktur, eh, penciptaan lapangan kerja, yang tentu apa namanya pandangan beliau ini menjadi sangat relevan untuk negara-negara seperti kita, India dan eh, negara-negara yang pengen mencapai yang disebut dengan equitable growth, pertumbuhan yang setara, ya. Nah, itulah teman-teman kenapa kita it's very important for us to study about Keynesian. Kita lihat lebih jauh teman-teman. Nah, Keynesian ini itu sebenarnya punya kontribusi banyak ya. Tapi sebelum kita ke kontribusi teorinya, kita harus melihat dulu eh, pekan pandangannya Keynesian ini di dalam buku-buku yang ditulis beliau itu sebenarnya ditujukan untuk mengkritik siapa. Pandangan tersebut itu ditujukan untuk mengkritik teorinya Adam Smith. Jadi teman-teman dulu tuh yang disebut dengan the real scholars itu adalah ketika dia tidak sepakat dengan seseorang, dia tulis buku. Terus dia kasih buktinya bahwa saya tidak sepakat dengan pendapat Anda karena menurut saya ini lebih baik, ini buktinya, ini teorinya seperti ini. Ya, itulah sebabnya kenapa kita majority dalam pembahasan kita ini yang dikutip semua bule-bule ya orang barat semua. Kenapa? Karena mereka ya rajin menulis. Nah, Adam Smith itu kan memperkenalkan ide yang disebut dengan invisible hand. Nah, apa yang maksud dengan invisible hand? Teman-teman sudah dijelaskan bahwa kalau terjadi ibaratnya invisible hand kayak gini, market itu akan jalan secara naturalnya, secara alamiahnya tanpa ada yang mengatur. Bayangkan misalnya you go to McDonald atau KFC, you antri mau beli ayam, ayam goreng atau burger, ketika you antri nggak ada yang mengatur Anda antri. Tapi ketika Anda mengetahui, misalnya ada 3 antrian, ketika Anda mau masuk ke antrian, Anda otomatis tuh melihat antrian mana yang apa daftar antrinya itu paling pendek, ya. You will go there karena Anda tahu bahwa itu yang paling menguntungkan buat Anda. Jadi dalam artian tidak ada yang menyuruh Anda untuk ikut antrian tersebut karena you basically know by yourself. Sama ketika macet ya. Ketika macet you know bahwa harus belok kiri atau mengambil arah kanan dan sebagainya. So, nggak ada yang perlu mengatur. Nah, itu yang disebut dengan market is basically mengatur dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang mengatur, makanya disebut dengan invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Nah, Keynesian itu merespon bahwa menurut dia pasar itu bisa gagal, terutama dalam jangka pendek. Kenapa? Karena misalnya ketika terjadinya pengurangan permintaan, itu akan menyebabkan pengangguran. Contoh misalnya teman-teman, ketika terjadi COVID kemarin, ketika pemerintah tidak jor-joran belanja, ya, coba bayangkan kalau tidak ada yang melakukan kegiatan usaha bisnis, tidak ada uang yang atau tidak ada likuiditas yang diberikan ke pasar pada saat COVID itu, Anda bisa bayangkan berapa besarnya jumlah orang yang akan kena PHK. Karena pada saat itu memang permintaan atau demand itu turunnya luar biasa. Kemudian eh, beliau juga mengkritik pandangannya David Ricardo. Ya, Ricardo dalam pandangannya Seslow itu, jadi dia mengkritik teori yang disebut dengan Seslow. Apa yang maksud dengan Seslow? Menurut Seslow ini, kalau ada barang itu pasti ada pembeli. Ya, kalau ada barang pasti ada pembeli. Kalau ada supply pasti ada demand, ya. Menurut Seslow itu seperti itu.
Nah, Keynesian nggak sepakat karena menurut dia meskipun ada barang belum tentu orang beli. Kenapa? Karena belum tentu orang akan menghabiskan seluruh gajinya dia ya untuk membeli barang tersebut. Karena ada kondisi di mana em, akan muncul yang disebut dengan insufficient demand, demand yang tidak cukup ya. Kenapa dia yang tidak cukup? Karena for instance seperti ini kan kita belajar bahwa em, menurut oke, kan kita belajar consumption function ya, di mana misalnya ada terjadi kenaikan gaji atau terjadi kenaikan pendapatan, orang akan cenderung belanja lebih banyak. Nah, kalau menurut Keynesian itu belum tentu ya. Kita akan belajar detailnya di pembahasan berikutnya. Kemudian beliau juga mengkritik pandangannya Alfred Marshall yang memperkenalkan teori wage flexibility, gaji yang fleksibel untuk memastikan adanya full employment atau pekerjaan ya. Menurut Keynesian, gaji itu sticky. Sticky itu lengket, teman-teman. Jadi wage are sticky. Kenapa menurut Keynesian itu gaji itu dia sifatnya sticky atau lengket? Dia tuh lengket ke bawah tuh. Artinya, kalau misalnya perusahaan itu memotong gaji, terutama ketika dalam kondisi krisis, ya itu akan eh, menyebabkan penurunan demand. Ya, kenapa? Karena demand dengan gaji itu dia tuh lengket, tidak bisa dipisahkan. Ya, dia itu adalah variabel yang akan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian, beliau juga mengkritik pendekatannya Arthur Pigou, yang biasa dikenal dengan Pigou Effect. Nah, apa Pigou Effect ini? Menurut dia, gaji rendah itu akan menyebabkan pekerjaan terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak. Logikanya begini. Kalau menurut Pigou, kalau kalau misalnya perusahaan punya uang misalnya 100 miliar. Kalau gajinya tinggi, mungkin perusahaan hanya bisa mempekerjakan 1.000 orang. Tapi kalau menurut Pigo, kalau gajinya rendah, misalnya dia yang sebelumnya gajinya 5 juta, kalau dia di-cut menjadi 2,5 juta, artinya menurut Pigo, dia perusahaan ini bisa mempekerjakan 2.000 orang. Ya, jadi secara teori dia mengatakan bahwa kalau gaji orang itu lebih rendah, maka pengusaha ini bisa membuka lapangan kerja jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Nah, Keynesian itu tidak sepakat dengan pandangannya Arthur Pigou ini, ya, karena menurut Keynesian dia percaya bahwa uh, harus ini yang dilihat itu bukan dari pekerjaannya atau gajinya, tapi dilihat dari confidence and demand-nya, ya. Meskipun misalnya dia banyak pekerja, let's say dari tadi 1.000 menjadi 2.000, ya atau dari 500 menjadi 1.000, jadi jumlah orang yang bekerja banyak. Tapi kalau misalnya kemampuan belanjanya nilainya sama, ya kan tadi misalnya ada 100 miliar. Kalau 1.000 orang yang bekerja dengan 2.000 orang yang bekerja, tapi ya uang yang beredar cuma 100 miliar, maka dia tidak akan bisa menciptakan demand lebih daripada itu, ya. Jadi menurut dia tidak hanya gaji ya yang mempengaruhi, dan itu seharusnya tidak mempengaruhi dalam kategori ketika mempekerjakan seseorang. Kemudian berikutnya dia mengkritik pandangan classical economy secara general. Ya, menurut dia classical economy kan bilang menyimpan uang itu selalu sama dengan investasi. Ya, sama lah sama kita ya, menabung pangkal kaya. Kenapa? Karena menurut classical economy, kalau you menabung, simpan uang di bank, kan you dapat interest rate, Anda dapat suku bunga. Artinya Anda akan dapat additional income atau additional pendapatan dari suku bunga tersebut. Nah, Keynesian itu tidak sepakat dengan pandangan ini karena
Keynesian berpendapat bahwa liquidity preference atau pemilihan kita terhadap likuiditas itu berefek terhadap suku bunga dan simpanan yang kemudian can exceed investment. Nah, apa artinya teman-teman? Coba Anda bayangkan misalnya semua orang simpan uangnya di bank. And then nobody use the money to basically melakukan kegiatan berusaha. Tentu ini akan buruk ya. Kenapa? Karena tidak akan ada demand di pasar gitu. So therefore, kalau ini terus-menerus akan terjadi, ini akan menyebabkan resesi. Ini akan menyebabkan krisis ekonomi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang belanja. Ya bayangin kalau semua orang menabung terus they do basically spending their money. We all saving the money in the bank. What happens? Bisnis tidak akan untung. Kalau dia nggak untung, dia akan tutup bisnisnya ya. Meaning bahwa orang akan di PHK, akan terjadi PHK dalam proses tersebut. Nah, kita lihat apa kontribusi Keynesian yang terbesar. Pertama adalah kita mengenal tentu pandangan Keynesian economics. Jadi pandangan Keynesian, pandangan ekonomi Keynesian. Jadi Keynesian ini secara garis besar mengadvokasi dan menganjurkan bahkan menekankan pentingnya intervensi pemerintah terutama dalam menciptakan demand dan menstabilisasi employment atau lapangan kerja. Ya, jadi intinya adalah kalau Keynesian ekonomi itu pemerintah punya peran penting dalam menciptakan demand, creating demand, managing the demand, ya, terutama ketika kondisi krisis. Kedua adalah menstabilkan ada stabilize employment ya, pekerjaan, lapangan kerja, terutama mengatasi orang-orang yang menganggur ya. Jadi kalau ada pandangan klasikal ekonomi mengatakan ya kalau pengangguran itu bukan urusan pemerintah, ya itu urusan pasar ya, masyarakat dan pasar. Kalau menurut Keynesian enggak, pemerintah punya kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi banyaknya pengangguran tersebut. Kemudian yang kedua, kontribusi beliau yang paling besar adalah demand driven growth. Jadi menurut Keynesian ini, kalau demand-nya banyak, otomatis sebenarnya logikanya gini, kalau orang belanja banyak, rajin belanja, bisnis pasti bagus karena dia dapat pendapatan. Kalau bisnis bagus, dia bisa ekspansi, dapat pendapatan, ya. Dia bisa ketika ekspansi, dia buka toko baru, dia buka pabrik baru, ada lapangan pekerjaan, orang bisa masuk di pabrik itu dan kerja. Semua orang dapat gaji, banyak orang yang dapat gaji, makin belanja lagi, ya, pebisnisnya makin untung dan pemerintah atau negara dalam ini mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar karena pengusaha dan orang kan bayar pajak ya. Jadi itu yang dia pahami sebagai demand ini akan membawa pada pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, beliau memperkenalkan disebut dengan multiplier effect atau efek multiplier. Sama yang tadi teman-teman saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan multiplier effect? Jadi investasi, even though dia kecil, ya, atau kenaikan investasi meskipun dia kecil, atau meningkatnya belanja, itu pasti akan membawa pada peningkatan income dan lapangan kerja, ya, atau pekerjaan. Kenapa? Karena teman-teman, kalau misalnya logikanya sederhana begini. Kalau tadi saya jelaskan bahwa ada investasi, kita ada investasi ke perusahaan, perusahaan ini menggunakan uang tersebut untuk memproduksi barang dan jasa, kemudian orang yang tadi itu kita supply, kita kasih dia uang untuk belanja, artinya masyarakat beli kepada pengusaha, ya. Tadi kalau kita berikan investasi kepada pengusaha ini dia bisa memproduksi barang dengan murah, akhirnya dia bisa bagus bisnisnya. Kalau bagus bisnisnya dia ekspansi, ya. Kalau bagus usaha itu, kemudian dia bisa menaikkan gaji karyawan, dia juga bisa mempekerjakan orang baru, dan tentu dia akan
itu tadi gajinya makin gede dan terjadi pembukaan lapangan kerja baru. Ya. Jadi efeknya itu tidak satu, tapi dia multiplier efek. Dan at the end, ketika chain-nya ini berjalan, yang untung juga pemerintah. Nah, pemerintah dapat apa namanya hasil dari pembayaran pajak mereka. Kemudian beliau juga memperkenalkan teori yang disebut dengan liquidity preference theory. Nah, apa yang maksud dengan liquidity preference theory atau teori preferensi likuiditas? Beliau menjelaskan bahwa suku bunga itu ditentukan oleh demand terhadap uang, tidak hanya saving. Jadi demand terhadap uang itu teman-teman, terutama kalau orang mau pinjam. Ya kenapa? Kalau misalnya suku bunganya tinggi, dan suku bunga tinggi, orang tuh tidak enggan untuk minjem, ya. Kalau dia enggan untuk minjam, berarti kan dia nggak bisa belanja, dia nggak bisa investasi, ya. Artinya suku bunga itu sebaiknya diturunkan, jangan terlalu tinggi, supaya orang mau minjem duit. Kalau dia minjem duit kan dia bisa berusaha, dia bisa belanja, ya. Bisnis juga kalau orang belanja makin bagus, ya. Kalau udah makin bagus tadi ya, muncullah multiplier effect, ya. Akhirnya pemerintah juga akan dapat benefit dari situ. Kemudian beliau juga memberikan kontribusi besar terhadap kebijakan pajak. Nah, apa yang maksud dengan fiscal policy di sini? Jadi beliau ini mempromosikan pemerintah tuh harus belanja ketika resesi untuk menstimulasi ekonomi. Harus belanja jor-joran, ya. Kalau misalnya dalam resesi pemerintah malah dia efisiensi, itu akan membuat ekonomi mati. Contoh misalnya teman-teman, bayangkan ketika COVID, pemerintah bilang, udahlah pemerintah menghentikan segala jenis kegiatan pemerintah, termasuk misalnya rapat di hotel. Kalau misalnya mereka berhenti rapat di hotel, artinya kan hotel tidak dapat cash, ya, tidak dapat tamu. Kalau dia tidak dapat tamu, artinya kan dia harus merumahkan karyawannya. Kalau dia rumahkan karyawannya, artinya kan terjadi PHK, ya. Kenapa? Karena hotel tidak mendapatkan pendapatan. Nah, change seperti inilah menurut Keynesian, kalau misalnya terjadi krisis, justru pemerintah tuh harus spending, harus belanja. Dan kemudian teman-teman, dia juga mengkritik eh, classical economics seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dia berpendapat bahwa eh, pasar itu tidak selalu mengkoreksi dirinya sendiri, ya. Jadi dia tidak sepakat tuh sama idenya classical economics yang mengatakan bahwa udah kalau terjadi masalah nggak usah ikut campur nih pemerintah karena pasar itu akan apa mengkoreksi dirinya sendiri, ya, secara alami. Menurut dia nggak seperti itu, terutama dalam jangka pendek ya. Karena kalau dalam jangka pendek, misalnya terjadi masalah dan resesi, semua orang panik, justru dampaknya itu akan semakin besar. Nah, inilah eh, kontribusi pemikiran dari Keynesian. Nah, kita bisa mempelajari secara detail teman-teman pandangan Keynesian ini dari eh, bukunya beliau ya. Di dalam bukunya itu eh, kita lihat kita bisa mempelajari berbagai pandangan beliau di dalam secara detail ya pandangan beliau dalam bukunya The General Theory of Unemployment ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Kita sekarang kita coba bahas ya secara detail isi dari buku ini. Karena sebenarnya kalau kita mau pelajari tentang Keynesian, kita harus mempelajari detail dari bukunya. Jadi, tentu tidak akan secara seperti exactly sama dengan apa yang ada di buku ya. Karena ini merupakan singkatan atau summary dari apa namanya? Summary dari pendekatannya Keynesian dalam bukunya The General Theory of Employment ya. Jadi
kita akan membahas secara singkat saja apa saja yang dibahas di dalam pendekatannya Keynesian ya dalam secara per chapter ya. Kita lihat ya. Jadi ada beberapa chapters kita sebutnya itu kita kategori dalam bentuk buku ya. Jadi buku satu itu terdiri dari 3 chapter. Pertama, beliau di dalam eh, bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, di chapter pertama itu dijelaskan dalam buku tersebut The General Theory atau teori general. Nah, di dalam teori general ini, Keynesian menentang ekonomi klasik seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena Keynesian mengatakan bahwa pasar itu tadi ya tidak selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri menuju yang disebut dengan full employment. Tidak akan pernah. Jadi dia memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami krisis ekonomi melalui permintaan agregat atau aggregate demand. Apa yang dimaksud dengan aggregate demand tadi? Ciptain demand-nya. Demand-nya itu memang harus diciptakan. Dia nggak akan muncul secara sendiri. Kemudian yang kedua, beliau memperkenalkan di dalam chapter 2-nya itu the postulates of classical economic. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan postulate of classical economic dalam chapter 2-nya itu, beliau ini mengkritik kepercayaan klasik bahwa fleksibilitas atau wage flexibility atau upah yang fleksibel atau kita sebutnya fleksibilitas upah yang secara otomatis ya akan ya jadi kalau fleksibilitas upah itu akan secara otomatis menghasilkan lapangan kerja penuh. Apa artinya flexible wage dalam perspektif ini teman-teman? Yang disebut dengan flexible wage di sini adalah ketika terjadi krisis ya perusahaan itu pemerintah tidak perlu ikut campur ya. Dalam artian begini, classical economy itu kan percaya bahwa kalau terjadi hal buruk di dalam pasar, misalnya terjadi krisis nih ya, ya terserah perusahaan lah dia mau motong karyawannya berapa atau dia motong gaji berapa gitu kan. Nah, Keynesian tidak percaya hal tersebut. Dia tidak sepakat dengan hal tersebut. Ya, misalnya kalau terjadi krisis, kemudian terjadi pemotongan gaji, Keynesian nggak sepakat dengan itu. Kenapa menurut Keynesian? Kenapa Keynesian nggak sepakat dengan hal tersebut? Ini bukan masalah tentang moralitas. Ini tentang kalau misalnya em, terjadi flexibility gaji ketika terjadi krisis, ya artinya perusahaan mengurangi gaji terhadap karyawan, mengecilkan gaji karyawan ketika terjadi krisis, maka justru itu akan merusak demand. Kenapa? Kalau misalnya Anda gajinya ketika COVID 2 juta dipotong jadi 1 juta, Anda belanjanya pasti akan berkurang. Jadi bisnis ini yang seharusnya, pabrik ini yang seharusnya mendapatkan demand, pendapatan, kalau dia malah potong gaji karyawannya dan semua pabrik atau company behave seperti itu akan merusak ekonomi secara general. Ya, dan ini akan menciptakan justru kerusakan ekonomi dan pengangguran. Jadi Keynesian menegaskannya bahwa pengangguran pada saat itu dapat tetap ada, bahkan saat buruh bersedia bekerja dengan upah lebih rendah. Ya, even though mereka eh, apa namanya apa namanya tanpa mereka sebenarnya memotong gaji ya pada saat situasi seperti itu, ya, pada saat situasi yang sangat berat seperti COVID ya, orang akan mencari pekerjaan baru itu tidak akan milih-milih. Kenapa? Karena ya dengan gaji rendah pun, jadi pekerja yang sudah ada pekerjaannya itu jangan dipotong gajinya. Tapi kalau misalnya ada orang baru mau masuk, eh, orang pun kalau misalnya gajinya kecil, orang pun akan apa mengambil pekerjaan itu. Kenapa dia akan mengambil pekerjaan itu? Karena ya people itu orang itu akan willing to work anything, orang akan bekerja apapun dalam masa dengan gaji apapun ketika masa-masa krisis ya. Kemudian yang ketiga adalah the principle of effective demand ya.
Jadi inti dari teori ini adalah tingkat pekerjaan itu ditentukan oleh permintaan yang efektif. Jadi employment is determined by demand. Ya, kalau demand-nya nggak ada, kalau permintaan nggak ada, nggak akan ada pekerjaan. Kenapa nggak ada pekerjaan? Karena siapa yang mau memproduksi itu kalau tidak ada yang minta? Jadi harus ada dulu yang beli, harus ada dulu yang minta barang ini, baru ada pekerjaan. Nggak bisa kemudian Anda dalam perspektifnya Keynesian ya, bikin dulu barangnya, nanti ada yang minta. Ya, itu yang yang sangat tidak disepakati oleh Keynesian. Jadi, jika total pengeluaran atau demand agregat rendah, kalau permintaan rendah nih ya, maka perekonomian akan stagnan dia dan di bawah kapasitas penuh. Dan ini yang akan menyebabkan terjadinya pengangguran tetap terjadi. Ya, this is bad for the economy in general. Jadi, chapter 2 dan 3 ini menegaskan bahwa demand itu, creating demand, itu adalah faktor yang sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja, ya, menciptakan lapangan bagi tenaga kerja. Ya, sekarang kita lihat secara detailnya di chapter 1, The General Theory. Nah, pertama di dalam general theory ya of di chapter 1 dalam pandangannya Keynesian, yang paling signifikan adalah satu, market doesn't always fix itself. Pasar itu tidak selalu eh, mengatasi permasalahannya dengan sendiri. Ya, apa contohnya? Keynesian itu memberikan gambaran ketika terjadi Great Depression di Amerika 1929. Pada saat itu, kalau itu kan terjadi depresi ekonomi, krisis ekonomi luar biasa ya. Jadi apa namanya? Resesi resesi ekonomi dulu kan baru depresi ya. Nah, ini depresi besar-besaran. Pada saat itu, menurut menurut kondisi pasar pada saat itu ya, karena klasikal ekonomi percaya bahwa udah gak usah lah pemerintah ikut campur, nanti itu akan sembuh sendiri, nanti krisisnya akan selesai sendiri. Nah, ternyata 1929 ini sebelum awal krisis 1927 itu semakin parah ininya. Dan ini yang menyebabkan berjutaan orang itu tidak mendapatkan pekerjaan bertahun-tahun tuh. Even though gajinya itu sudah diturunkan ya. Jadi pada saat kondisi ini gaji udah kecil ya, sudah susah cari pekerjaan karena yang pandangannya tadi kalau pemerintah tidak step in, tidak ikut campur dalam penciptaan dalam creating demand terhadap pasar, dia tidak akan mampu memperbaiki kualitas ekonomi. Kita lihat ya, di chapter 1 itu pertama gagasan utamanya adalah pasar kan tidak selalu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, nggak bisa dia selesaikan permasalahannya sendiri. Jadi Keynesian ini menolak keyakinan classical ekonomi bahwa pasar akan otomatis kembali ke full employment. Ya, contohnya misalnya saat Great Depresi, tadi 7 jutaan orang tetap menganggur selama bertahun-tahun ya. Pasar tidak memperbaiki apapun pada kondisi saat itu. Ya, ini menegaskan bahwa terjadi kondisi dan langkah yang sangat salah pada saat itu. Kemudian kedua, employment can happen even when people are willing to work. Ya, pengangguran itu bisa terjadi meskipun orang mau bekerja. Ya, masalahnya bukan pada upah ya. Jadi klasikal ekonomi ini kan percaya bahwa jika pekerja itu mau bekerja dengan gaji rendah, itu pekerjaan akan tetap ada. Menurut Keynesian enggak seperti itu. Eh, Keynesian tidak sepakat ya kalau tidak ada orang yang membeli barang, ya bagaimana perusahaan bisa tetap mempekerjakan orang? Jadi menurut dia masalahnya itu karena tidak ada demand. Jadi menurut dia itu masalahnya itu bukan di labor cost, ya bukan di sini nih labor costnya, bukan di biaya buruhnya, tapi di demandnya. Ya, kalau tidak ada buyer,
tidak ada pembeli, tidak ada produksi, tidak ada pekerjaan. Nah, itu yang terjadi teman-teman di kita, ya. Kalau tidak ada yang beli, kalau demand-nya kecil, siapa yang memproduksi barang tersebut? Ya, tidak ada pekerjaan kalau mau pakai pendekatan Keynesian. Kemudian ketiga, demand is the real engine of the economy. Jadi dia melihat bahwa demand ini adalah mesin utama dari ekonomi. Ya, jadi Keynesian ini merubah fokus kita dalam ekonomi. Ya, kenapa? Bahwa instead only thinking about supply, kalau kita selalu bilang supply, yang penting ada barang orang akan beli, yang penting kita produksi nanti pasti ada yang beli, nah itu selalu utama. Jadi bukan produksi atau penawaran yang utama, tapi siapa yang mau beli, ya siapa yang beli ini barang. Jika tidak ada belanja, perusahaan akan mengurangi produksi dan tentu akan melakukan PHK. Nah ini ya ketika dia terus berjalan nih, most of the time ini akan menyebabkan resesi. Ekonomi itu jadi mengecil. Ya. Kemudian keempat, kita butuh teori baru yang sebenarnya bisa menjelaskan permasalahan utama dalam ekonomi. Ya. Jadi teori klasik ini terlalu ideal, ya, terlalu melihat bahwa it's okay, semuanya akan baik-baik saja. Ya, terlalu ideal dan tidak cocok untuk kondisi nyata menurut Keynesian. Keynes eh, mau ada teori yang lebih bermanfaat, yang bisa menjelaskan resesi, juga memberikan tools kepada pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan yang tepat. Nah, itu yang sebabnya dia menyebutnya dengan general teori, ya, teori yang bisa dipakai secara umum. Itu dibuat untuk real world, bukan hanya textbook, ya. Jadi Keynesian ini menciptakan teori umum untuk digunakan dalam dunia nyata, bukan sekedar di buku atau teks. Jadi teman-teman yang perlu kita highlight di dalam pembahasannya Keynesian ini bahwa Keynesian memindahkan fokus dari supply side ke demand side. Ingat, dari supply side ke demand side. Kalau kan supply side kan pemahamannya yang penting ada barangnya, nanti ada orang beli, ya. Kalau Keynesian bilang enggak, harus ada orang yang beli dulu baru ada barangnya. Nah, dia menjadikan pengangguran sebagai gejala yang sistemik, bukan pandangan moral atau individual. Ya, jadi kalau dia melihat pengangguran itu bukan karena residu dari pasar, tetapi tindakan pemerintah yang tidak tepat untuk mengatasi eh, munculnya pekerjaan, ya, atau tidak mampu memberikan lingkungan di mana munculnya lapangan kerja buat eh, tenaga kerja tersebut. Ketiga, ekonomi itu tidak boleh hanya membuat model, kan rumus-rumusnya cantik tuh, teori-teorinya cantik, tapi menurut dia tidak relevan. Jadi harus bisa teori ini dipakai dalam kondisi yang real atau nyata. Nah, teman-teman, inilah merupakan cikal bakal munculnya teori intervensi pemerintah lewat belanja publik atau kita kenal dengan stimulus fiskal, ya. Itu sering banget kita dengarkan ketika COVID itu. Pemerintah belanja, pemerintah melakukan stimulus fiskal dan sebagainya. Nah, ini yang I think the most relevan buat kita pelajari dari awal kita bahas teori sampai pada pertemuan kali ini. Kedua, teman-teman, kita lihat chapter kedua dari pendekatannya Keynesian. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa inti utama dari chapter 2 atau disebut oleh Keynesian sebagai the postulates of classical economy. Ya. Di dalam the postulate of classical economy, saya begini teman-teman, dalam classical economy itu kan selalu percaya bahwa bisnis itu punya cycle. Jadi ada dia fase naiknya. Ketika launching pertama dari sini nih, dia naik dulu, ya. Kemudian pasti dia turun. Kalau dia bisa melewati bounce back dari ini, dia akan naik, ya. Dan kemudian turun lagi, akan naik dan sebagainya. Itu bisnis cycle, ya. Tetapi apakah semua bisnis itu seperti itu? Tidak, ya. Oh, contohnya Nokia, ya.
dia naik, turun, naik lagi tapi jatuh ya, bangkrut juga. So basically the theory that says oh the business is going up, goes down and going up again itu tidak entirely to all the time karena ada bisnis juga yang juga apa namanya wassalamualaikum meninggal ya atau tutup bangkrut dia karena tidak sanggup untuk memperbaiki strategi perusahaannya. Nah, kita lihat the postulate of classical economy. Jadi postulate itu teman-teman adalah asumsi. Jadi asumsi dari ekonomi-ekonomi klasik. Jadi Keynesian ini mengkritik asumsi dasar pada ekonomi klasik. Nah, kita lihat classical economy itu kan memiliki dua asumsi utama, two main postulates. Jadi di dalam chapter keduanya itu uh, Keynesian memulai dalam chapter 2-nya itu tentang dua asumsi utama di dalam classical economy. Pertama, ya asumsi pertama bahwa upah atau gaji itu menyesuaikan dengan fleksibel. Ya, jadi ketika tadi ya, saya nih ketika terjadi resesi nih, ya perusahaan akan menyesuaikan gaji buruh itu secara fleksibel di sini. Misalnya kalau terjadi COVID kemarin, perusahaan akan menurunkan gaji dan sebagainya ya. Dan ini akan menyebabkan nanti orang tetap bisa bekerja dan kalau misalnya ada sisa dari itu orang dia bisa merekrut pekerjaan. Menurut dia tidak seperti itu ya, nanti kita jelaskan. Asumsi kedua adalah pekerja dibayar ya, pekerja dibayar sesuai produktivitas. Nah, sesuai dengan produktivitas mereka. Artinya ini dianggap sebagai eh, mereka mendapatkan apa yang mereka hasilkan, ya, mau mereka mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Jadi ini kadang-kadang dianggap sebagai universal truth atau kebenaran universal dalam ekonomi klasik. Nah, kedua teman-teman, postulat ini kayaknya berpendapat bahwa asumsi ini tidak sesuai dengan realitas. Ya, kenapa tidak sesuai dengan realitas? Karena Keynes menunjukkan bahwa meskipun buruh mau menerima upah rendah, ya meskipun ini terjadi krisis ini, orang mau digaji rendah nih, perusahaan tidak bisa mempekerjakan karena permintaannya nggak ada gitu loh. Nah, tadi ya terjadi COVID, perusahaan turunkan gaji, tetap nggak bisa survive karena masalahnya ini bukan digaji, tapi masalahnya tuh nggak ada orang yang mau beli barang menurut Keynesian. Jadi perusahaan tetap tidak bisa mempekerjakan karena memang permintaannya tidak ada. Ini terjadi ketika COVID nih, ya. Apanya yang mau diperbaiki kalau nggak ada orang yang mau belanja? Jadi justru ketika terjadi krisis seperti itu, kasih uang kepada masyarakat, jangan dipotong gajinya orang supaya dia bisa belanja, ya. Nah, sekarang kita lihat, ini terjadi ketika Great Depression ya, di mana pekerja itu mau menerima gaji rendah. Mereka ketika 1927 sampai dengan 1929 ini kan parah banget krisis di sini. Itu mereka tuh pekerja-pekerja itu mau digaji dengan sangat rendah ya, tapi perusahaan tetap tidak bisa, sudah dipotong gajinya dia nggak bisa merekrut orang. Kenapa? Ya orang nggak ada yang belanja kan. Jadi cutting the salary is basically pada saat itu tidak menyelesaikan apapun. Kemudian yang ketiga adalah the labor market itu tidak sesederhana itu melihatnya ya. Jadi pasar tenaga kerja itu tidak sesederhana teori klasik ya. Keynesian berpendapat bahwa dalam dunia nyata ya, pasar tenaga kerja itu berperilaku berbeda dari model ekonomi klasik atau prediksi dari ekonomi klasik. Ya, orang itu don't just work for less money. Orang itu eh, tidak bisa terus bekerja dengan bayaran rendah. People don't just work for less money endlessly. Orang tuh nggak bisa bekerja ya hanya dengan atau hanya dengan untuk upah kecil ya.
Orang tuh tidak bisa terus bekerja dengan bayaran rendah jika mereka tidak mendapatkan keuntungan. Ya, coba lihat. Kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, terus gaji Anda tidak terjadi perubahan dan sangat kecil, in the end of the day, itu akan berdampak pada Anda secara psikologi, kemudian Anda mungkin tidak akan memiliki emosi yang kuat dengan perusahaan dan akhirnya akan bekerja setengah-setengah atau tidak nanti akan pindah, ya. Karena Anda berpikir kalau saya juga tidak di sini juga tidak apa-apa, ya. So, people don't just work for less money endlessly, and business tidak meng-hire seseorang kecuali mereka mendapatkan profit, ya. So, bisnis juga tidak akan memperluas produksi tanpa ada prospek penjualan. Nah, so teman-teman, dalam dunia nyata orang itu tidak bisa terus bekerja dengan bayaran rendah, ya. Jika tidak ada keuntungan, bisnis juga tidak akan memperluas produksi kok tanpa ada prospek penjualan, ya. So, they won't expand production or hire more money regardless of how cheap labor is. Meskipun gajinya rendah, misalnya nih teman-teman, contoh misalnya, gaji rendah di saya Jawa Barat sekarang misalnya gajinya diturunin tuh 50%. Belum tentu itu akan bisnis akan di sana akan besar, akan berkembang. Kenapa? Apanya yang mau berkembang kalau nggak ada yang mau beli barang itu? Pendapat pandangan Keynesian is a very simple seperti itu. Kemudian keempat adalah Keynesian ini challenge the belief of automatical full employment. Jadi Keynes ini menolak ide bahwa pasar akan otomatis kembali pada keseimbangan. Ya, kenapa? Karena dia berpendapat, Pak, he said there is nothing in economy, tidak ada satupun dalam ekonomi itu yang menjamin itu akan kembali pada kondisi normal. Jadi Keynesian menyebutkan gagasan self correction atau mengkoreksi dirinya sendiri ini sebagai wishful thinking, ya, harapan 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 semata. Menurutnya, ya, menurut Keynesian ini, ya, eh, pengangguran bisa terus berlangsung kecuali ada intervensi, ya. Jadi pengangguran, ya, unemployment ini akan terus ada, ya, kecuali, ya, pemerintah melakukan belanja seperti public investment, ya, melakukan investasi publik, melakukan government spending, terutama misalnya dia mau bangun tol, ya, dia harus belanja. Kenapa? Supaya ada orang yang bekerja di sini di tol-tol ini nih. Dia bangun bendungan misalnya, supaya ada orang yang bekerja di sini, ya. Eh, Semuanya harus tetap dia bangun. Eh, Kemudian mengembalikan confidence dari konsumen. Ya, kalau konsumen itu kan, contoh begini teman, orang tuh ketika COVID, kalau orang ketakutan, itu orang nggak akan belanja. Kenapa? Karena orang kan simpan uangnya. Dia akan berpikir bahwa, aduh, kalau misalnya ini ekonomi akan buruk, mending saya simpan uang deh, irit-irit dulu deh. Kan kita nggak tahu nih ekonomi akan baik. Ya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, customer sudah tidak confidence, itu akan menyebabkan orang nggak belanja tuh. Kalau orang nggak belanja, customer sudah tidak confidence, itu tuh sudah tanda-tanda ekonomi jelek. Karena kalau orang nggak belanja tadi, bisnis nggak dapat pendapatan tuh. Pemerintah juga tidak akan mendapatkan penghasilan pajak. Jadi the idea of uh, again, uh, apa namanya, pemikiran classical idea dari self correction ini menurut dia, menurut Keynesian ini is basically mengada-ngada. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita lihat pandangan Keynesian berikutnya di dalam chapter 3. Ya. Di chapter 3, teman-teman, inilah merupakan ide utama dari Keynesian, ya. Jadi di chapter 3 ini merupakan ide sentral dalam pemikiran Keynesian. Nah, kita lihat ya. Kita lihat coba di gambar teman-teman, ini adalah kondisi COVID.
tahun 2021 ya, coba lihat tidak ada orang sama sekali di jalan. It's completely empty, teman-teman. Pemerintah pada saat itu belanja tuh. Dia punya anggaran pemulihan ekonomi nasional yang disebut dengan PEN. Tuh, namanya PEN ya. Jadi eh, pemulihan PEN ini pemulihan ekonomi nasional. Kita lihat anggaran yang dikeluarkan itu 744,77 triliun. 744 triliun ini dibagi dalam sektor kesehatan, misalnya perawatan pasien, memberikan insentif kepada nakes, melakukan pengadaan belanja nih, harus belanja, memberikan bantuan, kemudian dia juga eh, memberikan bantuan kepada program prioritas, disuntik tuh uang, industri padat karya, pariwisata harus tetap jalan. Bayangin kalau pariwisata pada saat itu tidak jalan, teman-teman. Makin banyak orang menganggur kan. Kemudian diberikan perlindungan sosial, berikan juga dukungan pada UMKM, ya, 116 triliun. Ya. Eh, Imbal jasa penjaminan, kemudian subsidi bunga, PMN, kemudian diberikan juga insentif usaha dan sebagainya. So this is basically Keynesian, teman-teman. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia ini yang disebut dengan Keynesian. Belanja, ya, ketika terjadi krisis itu pemerintah harus belanja. Nah, kita lihat detailnya ya. Hmm. Dalam chapter 3 itu yang merupakan inti dari pemikirannya Keynesian disebut dengan prinsip permintaan efektif atau the principle of effective demand. Nah, apa intinya ya? Jadi kalau kita lihat inilah ide utama dalam Keynesian economics, the main idea of Keynesian economics. Nah, Keynesian itu mengatakan bahwa tingkat pekerjaan, ya, employment and output in economy, tingkat pekerjaan dan output dalam suatu perekonomian itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang bisa memproduksi, melainkan seberapa banyak orang yang mau dan mampu membeli. Ya, jadi menurut dia permasalahan utamanya itu adalah bukan seberapa banyak orang yang mampu buat nih barang, tapi masalahnya adalah seberapa banyak orang yang mau beli barang ini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan permintaan efektif. Kenapa yang disebut dengan efektif demand? Karena kalau ada permintaan, semua masalah itu selesai. Kemudian kedua, permintaan efektif atau effective demand sets the level of employment. Permintaan efektif menentukan tingkat pekerjaan. Jadi, sesederhana ini ya, perusahaan itu mempekerjakan pekerja, ya. So, firms hire workers. Perusahaan itu mempekerjakan pekerja berdasarkan dari ekspektasi mereka itu mau produksi berapa. Ya. Contoh misalnya teman-teman, ada orang mau beli 10 atau mau beli 100. Perusahaan akan memproduksi 100 karena sesuai dengan ekspektasi dari demand-nya ini. Ya bukan perusahaan menciptakan 100 kemudian mengharapkan ada demand munculnya 100. Enggak seperti itu menurut dia. Ya, jadi perusahaan mempekerjakan pekerja berdasarkan ya berapa banyak yang mereka pikirkan akan dijual. Jadi misalnya tadi kalau ada eh, perusahaan mengekspektasikan akan ada 100 buah pembelian ya, dia akan memproduksi 100 dan mempekerjakan orang sesuai dengan kapasitas produksi untuk memproduksi 100 tersebut ya. Nah, jika mereka memperkirakan penjualan rendah, maka mereka hanya mempekerjakan sedikit orang, ya, meskipun banyak orang yang siap bekerja, ya, ya. So, the real limit on jobs, jadi batasan dalam penciptaan lapangan kerja itu, teman-teman, bukan jumlah orang yang ingin bekerja, tetapi berapa besar permintaan dalam ekonomi. Masalahnya itu bukan you mau kerja atau enggak. Masalahnya adalah ini ini ada nggak orang yang mau beli barang ini ya. Ketiga, supply doesn't create its own demand. Menurut dia itu penawaran itu tidak menciptakan permintaannya sendiri ya. Di sini Keynesian itu menolak habis-habisan teorinya David Ricardo ya, Seslow, yang mengklaim bahwa kalau ada barang orang pasti beli ya. Jadi producing goods, memproduksi barang automatically akan menciptakan permintaan yang cukup. Nggak mungkin ya menurut Keynesian.
Keynesian berkata, of course not. Tidak mungkin ya. It is apa? Tidak mungkin kita bisa membeli pasokan yang cukup ya. Kalau misalnya begini, even tuh ada supply, kalau kalau orang nggak mau beli itu bermasalah ya. Keynesian berkata no, it is possible to have enough supply, sangat possible, sangat memungkinkan untuk punya pasokan yang cukup, tetapi tidak ada demand, tidak demandnya nggak cukup. That's why you can have full shelf in store. Anda bisa ngeliat tuh toko tuh penuh ya, mesin-mesin berjalan, tapi terjadi pengangguran ya. Kenapa? Karena Anda lihat misalnya supermarket bisa full, tapi Anda lihat meskipun pabrik masih jalan, tapi banyak yang menganggur ya. Banyak pabrik yang sudah mengurangi produksinya. Kenapa? Karena sudah full stok dan orang nggak beli stok tersebut. Jadi akan terjadi pengangguran massal menurut Keynesian. Keempat, teman-teman, the economy can settle below full employment, atau perekonomian bisa stagnan di bawah lapangan kerja penuh. Jadi Keynesian ini menjelaskan bahwa perekonomian tidak secara alamiahnya itu bergerak menuju lapangan kerja penuh, toward full employment. Ya, ia bisa terjebak dalam equilibrium permintaan yang lemah atau low demand equilibrium, di mana ya pebisnis ini tidak memproduksi, ya orang-orang tidak punya pekerjaan dan tidak ada uang yang tersirkulasi. Coba bayangkan kalau tidak ada demand, ya bisnis tidak akan produksi, ya. Kalau tidak ada produksi, tidak akan mempekerjakan orang. Kalau tidak mempekerjakan orang, nggak belanja, nggak ada uang yang beredar di pasar. Nah, di dalam pandangannya Keynesian, disinilah pemer, intervensi pemerintah itu sangat penting untuk meningkatkan permintaan, terutama ketika belanja itu sudah menurun. Ya, nah ini the main idea di dalam chapter 3, The Principle of Effective Demand dalam Keynesian. This is the most relevant teori yang kita pakai di Indonesia, dan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia ini adalah very Keynesian. Ya. Nah, sekarang sebelum kita apa namanya? Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silahkan kalau ada yang bertanya ya. Jika tidak, ada atau tidak? Tidak. Mungkin sedikit saja dari saya. Em, Kalau ada nggak sih kayak kasus di mana kayak contohnya itu kayak intervensi pemerintah itu kayak gagal untuk menstimulus ekonomi gitu? Apakah ada contoh pemerintah gagal dalam menstimulus ekonomi? Kalau contoh realnya, semua negara ya, atau siapa siapa aja? Mungkin bebas sih yang mungkin contoh yang istilahnya tuh kayak yang prolific yang istilahnya yang terkenal mungkin bebas sih. Oke, teman-teman masih ada yang lain sebelum saya menjawab? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah ada contoh di mana negara gagal menstimulus ekonomi? Banyak ya teman-teman sebenarnya ya. Of course, salah satu contoh seperti Jepang ya. Begini, stimulus belum tentu tepat. Ke stimulus itu kan banyak pengertiannya ya. Stimulus itu adalah memberikan stimulasi tidak hanya kepada dari sektor demand-nya, tapi juga kepada pengusahanya. Misalnya di Amerika Serikat pun dilakukan. Contoh, ada dulu pernah perusahaan mesin cuci di apa namanya itu di Amerika tuh, yang saya lupa sekali mereknya. Eh, Dia ini perusahaan mesin cuci yang besar sekali dulunya di Amerika Serikat. Nah, pemerintah ini tahu nih bahwa perusahaan ini tuh akan, dia demandnya udah kurang. Kenapa demandnya kurang? Karena pada saat itu eh, produk-produk dari Korea dan Jepang yang memproduksi mesin cuci dan Cina ini dia masuk di Amerika tuh dengan cost yang lebih murah.
Akhirnya stimulus atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan ini tidak bisa berjalan dengan baik karena dia tidak mampu compete. Itu salah satu contohnya. General Motor is also one contoh ya, bagaimana pemerintah Amerika Serikat mau menyelamatkan General Motor. Permasalahannya bukan di stimulusnya, tetapi General Motornya yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi. Kayak seperti misalnya di Amerika itu ketika masuknya mobil Jepang ke Amerika, dia tidak tahu bahwa market itu sudah berubah taste-nya pada saat tersebut. Tapi dia masih tetap kekeh dengan memakai mobil besar, ya, apa namanya, badan-badan mobil dengan badan besar sehingga dia lebih mahal bensinnya. Itu yang menyebabkan tuh customer kemudian beralih dari General Motors, kemudian mereka melakukan pembelian terhadap mobil-mobil, terutama mobil-mobil Jepang yang kecil yang city car. Itu juga gagal program intervensi pemerintah di situ. Salah satu juga mungkin contohnya adalah di Jepang itu di tahun 90-an sampai di awal 2000-an itu ada yang kita kenal tuh kalau tidak salah namanya the lost decade. Nah, apa yang terjadi pada the lost decade ini itu ada masalah setelah terjadinya begini, pemerintah pada saat itu dia terjadi pembangunan properti secara besar-besaran ya karena eh, industri properti ini pada saat itu begini terjadi pembangunan properti besar-besaran supaya properti yang sudah dibangun ini bisa dibeli oleh masyarakat, pemerintah kasih mereka stimulus kepada masyarakat ya bantuan untuk kredit kepada rumah tersebut. Nah, ini gagal ya. Kenapa stimulus pemerintah Jepang pada saat itu gagal? Ya, jadi pemerintah Jepang itu dia kasih stimulus pajak tuh besar-besaran. Ya, kalau you beli properti ini, you nggak perlu harus bayar sekian dan sekian ininya pajaknya. Dan juga turunkan suku bunga. Dia turunkan suku bunga supaya orang tuh bisa ke bank minjem terus beli properti tersebut. Nah, tapi gagal pada saat itu. Kenapa? eh, Tidak terjadi begini, tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jadi konsumsi di sektor realnya itu kayak misalnya eh, demand terhadap food, beverages, daily life itu tidak terjadi peningkatan. Ya, sehingga orang tidak terlalu interested tuh beli untuk membeli properti. Orang lebih care terhadap basicsnya dia. Ya, kenapa? Karena orang takut. Bayangkan di tahun tersebut, teman-teman, 97-98 itu kan terjadi krisis. Ya, pada saat itu orang wanti-wanti dia nggak mau spending money. Jadi even though udah dikasih dia stimulus-stimulus itu kan sebenarnya juga spending pemerintah ya pemerintah sudah kasih uang ke bank. Dalam artian begini, you jangan kasih dia interest rate yang tinggi, nanti setengah dari interest rate-nya pemerintah yang bayar. Itu juga tidak bisa menyelamatkan properti yang sudah dibangun itu, supaya orang punya rumah, orang tetap tidak bisa belanja. Nah, karena salah satu juga penyebabnya orang lebih menabung, karena dia masyarakat Jepang pada saat itu dia pesimis nih, ini ekonomi bakal bagus nih ke depan atau enggak nih, ya itu yang menyebabkan terjadi di Jepang itu yang disebut dengan liquidity trap. Yang disebut dengan liquidity trap itu tadi ya, pemerintah udah kasih uang nih, dia udah spending money, dia kasih ke bank, dia udah kasih stimulus fiskal, nggak dipakai kan? Jadi dia uang itu mengendap di bank. Sementara masyarakat juga dia punya uang itu disimpan di bank, ya. Jadi uangnya pemerintah distimuluskan nggak dipakai, masyarakat saving di bank. Jadi uangnya semua likuiditasnya mengendap di bank. Kalau semua uang mengendap di bank, itu yang terjadi kita lihat tuh di Jepang. Terjadi kalau kita kan inflasi ya. Di Jepang itu jadi deflasi. Ya, orang nggak mau belanja. Jadi even udah dikasih stimulus luar biasa, they don't want to spend their money. Ya, itu mungkin salah satu contoh yang saya mungkin bisa jelaskan ke Bogi ya. Semoga eh, menjawab pertanyaannya Bogi tadi. Bugi atau Bugi, I don't know. Si Ya, Bugi. terima kasih, Miss. Yuk. Ada lagi yang lain? Silahkan.
Kalau tidak ada teman-teman, saya izin menjelaskan book 2 ya sebelum kita eh, bahas, kita lihat dulu ya. Jadi dalam book 2 itu mencakup chapter 4 sampai 6. Jadi chapter 4 itu fokus kepada yang disebut pemilihan eh, satuan ukur atau the choice of units ya. Nah, ada 3 poin utama pemikiran Keynesian di dalam eh, choice unit tersebut. Jadi Keynesian menekankan ya, can emphasize the need for clear, consistent units to measure output of employment. The clear, consistent unit to measure output and employment. Jadi Keynesian menekankan pentingnya satuan ukur yang jelas dan konsisten untuk mengukur output dari pekerjaan. Output dan pekerjaan. Ya, di output dan pekerjaan. Apa artinya, teman-teman? Eh, Output ini sama pekerjaan ini ditentukan dari demand. Yang tadi saya jelaskan bahwa jangan membangun yang kayak terjadi di Jepang, jangan membangun properti besar-besaran, tapi ternyata even though you kasih stimulus kepada orang, orang nggak belanja. Karena ada model-model ekonomi di mana dia tidak bisa berjalan secara eh, fully konsisten. Ya. Kemudian dia memperkenalkan konsep pengukuran yang disebut dengan in wage units, ya, atau satuan upah. Nah, apa yang disebut dengan satuan upah? Yaitu eh, berdasarkan biaya tenaga kerja, bukan hanya uang, ya. Jadi in terms of labor cost instead just money. Jadi dia memperkenalkan model pengukuran yang disebut dengan satuan upah, ya. Anda mau memproduksi 100. Berapa satuan upah dari memproduksi 100? Ya, ini membantu membandingkan nilai real antar waktu ya tanpa distorsi akibat inflasi atau perubahan harga. So it helps basically to compare the real value over time avoiding distortion caused by inflation and prices. Kenapa teman-teman? Kalau misalnya you produksi 100, Anda tidak menyediakan satuan upah harganya berapa, ini akan terjadi inflasi over time. Misalnya nih, produksi 100. Ini biasanya dalam perusahaan besar, misalnya Anda mau produksi kapal terbang, pesawat ya, pesawat misalnya 100 dalam 3 tahun. Kalau dia tidak Anda hitung kalkulasi biaya buruhnya, biaya gajinya secara overall, itu akan buruk. Karena apa? Karena ketika Anda produksi di sini, dia sellingnya itu misalnya baru selesai dalam 5 tahun. Itu kan harus dihitung inflasionerinya ya, faktor-faktor inflasi dalam 5 tahun itu terjadi inflasi. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi sebagai penentu output dan keterkerjaan, atau expectation as determining output and employment. Jadi ekspektasi itu sebagai penentu atau menentukan output dari menentukan output dan keterkerjaan. Kita lihat jelasannya teman-teman. Output and employment atau keputusan produksi dan ya ini output. Keputusan eh, output dan output and employment decision atau keputusan produksi dan ketenagakerjaan are based didasarkan pada ekspektasi pengusaha ya, a tremendous expectation about the future ya. Jadi hasil ya berapa jumlah produksi yang dihasilkan dan keputusan untuk mempekerjakan berapa banyak orang itu ditentukan dari ekspektasi pengusaha ya terhadap future demand. Kita harus melihat dulu demandnya berapa ya, jangan memproduksi tanpa mengetahui demandnya ya. Dari oh, dia nggak sepakat yang tadi sudah jelaskan ya, bahwa dia tidak sepakat kalau ada barang nanti ada orang yang beli. Dia harus tahu dulu berapa yang beli baru dia produksi, baru dia meng-hire orang. Kemudian yang kedua, Keynes membedakan antara ekspektasi jangka pendek dengan jangka panjang. So he distinguishes between short term and long term expectation. Kenapa? Karena Anda harus tahu ketidakpastian tentang masa depan
sangat mempengaruhi keputusan produk dan investasi. Ya, coba lihat. Semakin panjang masa tenggangnya, maka akan semakin tidak certain. Kenapa? Coba contoh di Indonesia, teman-teman. Kita certainty-nya itu hanya dalam 5 tahun. Ketika sudah 5 tahun ganti presiden, ganti kebijakan. Ya, jadi akan terjadi yang disebut dengan short term and long term expectation. Jadi kalau misalnya perusahaan dari tahun pertama presiden terpilih sampai 5 tahun, ya ini yang disebut dengan long term expectation. Dia punya ekspektasi bagus. Tapi kalau misalnya sudah tahun kelima, udah pemilihan presiden, ini akan terjadi nih short term ekspektasinya jadi berubah karena dia harus tahu siapa nih yang akan jadi presiden. Di sinilah fase-fase biasanya itu investor tuh dia menunda, nggak usah lah investasi dulu, nggak usah produksi dulu. Kita kan nggak tahu nih politik akan kemana. Nah, kemudian yang keenam, ya, the definition of income saving and investment atau definisi pendapatan tabungan dan investasi. Jadi Keynesian ini meredefinisi kembali, eh, sorry, sorry, let me move this one. Meredefinisikan ulang ya. So, redefines, meredefinisikan ulang pendapatan, income is what is earned from the current production. Jadi pendapatan adalah apa yang kita peroleh dari produksi, ya. Saving is income not spent. Jadi saving itu adalah pendapatan yang tidak kita belanjakan, atau tabungan adalah pendapatan yang tidak kita belanjakan, dan investasi is spending on capital goods. Dan investasi adalah pengeluaran untuk barang modal. Jadi dia berpendapat bahwa secara akuntansi, ya, ya argued that saving and investment itu selalu equal, ya, terutama dalam aspek akuntansi. Jadi ia mengatakan bahwa secara akuntansi ya, tabungan dan investasi itu selalu setara, tetapi dalam perilaku perencanaan keduanya tidak seimbang. Ya, it's not necessarily equal dalam planning behavior. Ya, Anda boleh punya uang, tapi Anda Anda belum tentu pakai uang itu. eh, Misalnya nih Anda gaji punya 10 juta, terus masih Anda belanja cuma pakai 2 juta, masih ada 8 juta. 8 juta mungkin ada simpan, tapi kan belum tentu Anda simpan, bisa juga Anda investasikan kan. So perilakunya itu belum tentu setara. Atau belum tentu juga misalnya 50% Anda simpan, kemudian 50% Anda investasikan. Kemudian ketiga, teman-teman, terjadi ketidaksesuaian atau mismatch antara plan saving, tabungan yang direncanakan dan investasi yang direncanakan, dan investasi yang direncanakan ini ya bisa menyebabkan perubahan dalam pendapatan dan output. So it can lead to changes in outcome and output. Jadi Anda harus melihat behavior dari orang, apakah akan terjadi patternnya atau tidak. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa di dalam bab 4 itu terjadi fokus dalam metodologi pengukuran ekonomi ya. Jadi choice of unit ini fokus pada metodologi, kemudian bab 5 ini masuk pada ekspektasi teori terutama relevansi psikologi dalam ekonomi, dan bab 6 ini menyentuh akar dari fluktuasi makroekonomi ya, terutama ketidakseimbangan antara tabungan dan investasi. Nah, kenapa tabungan dan investasi dalam pandangan Keynesian ini penting, teman-teman? Karena saving is bad. Menyimpan uang itu buruk menurut Keynesian. Kenapa? Karena itu tidak kembali ke ekonomi. So, the changing behavior, apalagi eh, yang tadi saya sudah jelaskan, dia akan menentang pendapat pendapat klasik bahwa kalau saving itu is good for economy. Menurut dia kalau uang uang disimpan di bank, yang tadi saya bilang ya, Jepang dia pemerintah kasih stimulus, ternyata dia mengendap di bank, orang juga nggak mau belanja, uangnya mengendap di bank. So basically all the saving money, jadi terjadi liquidity trap atau jebakan likuiditas. Itu yang menyebabkan terjadinya deflasi. Orang ekonomi nggak jalan karena orang nggak belanja. Ya, so they say that basically ketika orang apa saving their money is not good for the economy. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Jika tidak, saya ingin menjelaskan couple things kepada teman-teman. Jadi di pertemuan berikutnya itu
Kita masih ada satu pertemuan. So next week will be the last pertemuan untuk kita. Uh, Ujian dan tugas, soalnya atau ujian soal dan tugas itu akan sama dengan ujian sebelumnya, modelnya dan skemanya. Jadi dikerjakan kelompok. Cuma karena ada variabel tugas dan ujian, soalnya akan saya jelaskan nanti komponen tugasnya berapa persen. Kemudian untuk komponen ujian akhirnya berapa persen di dalam mata kuliah ini. Untuk pembahasan chapter berikutnya, kita akan membahas pada pertemuan berikutnya ya. Juga melihat eh, aspek lain dalam eh, ekonomi kelembagaan secara singkat. Teman-teman, yang ingin dipertanyakan silahkan. Terutama tentang ujian silahkan ya. Untuk soal nanti akan saya eh, posting di Google Class. Ujiannya kalau tidak salah itu bulan 7. Untuk ujian itu nanti kelompoknya bisa beda atau tetap sama kayak kemarin? Boleh beda, silahkan. Tidak mesti harus sama ya. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman? Bu, oh, jadi ujiannya video lagi maksudnya. Betul, video lagi. Ada lagi teman-teman? Apakah sudah jelas? Coba ditanyakan memang ya, supaya biar clear. Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan pembahasan Keynesian, atau kita akan melanjutkan pembahasan Keynesian pada pertemuan berikutnya tanggal. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam dan have a very good night. Selamat malam, terima kasih Bu. Selamat malam, terima kasih, Miss.